Kepada Tabrani kita berhutang budi, kepadanya kita berhutang jasa, karena berkat gagasannya kita dipersatukan melalui bahasa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa Indonesia, dengan berbagai keanekaragaman, dengan perbedaan-perbedaan suku, bahasa, dan lain-lain, dapat dipersatukan melalui satu bahasa Indonesia. Penggagas bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah M. Tabrani. Baik teman-teman, saya membacakan bagian ketiga. Bagian ketiga dari buku Anak Nakal Banyak Akal. Bagian ketiga berjudul Suka Duka di His. Ini penuturan M. Tabrani, tulisan M. Tabrani sendiri. Seingat saya, sampai kelas 5 tidak pernah belajar teratur seperti lain-lain murid sebaya. Padahal, di bawah asuhan Iyang Danu didapati dua saudara sepupu, yakni Jamaluddin dan Jamali, putra kakak ibu, dan Mas Zainal yang sehari-hari tekun dan rajin belajar. Mereka patuh dan taat kepada nasihat dan petunjuk Eyang yang masih sehat segar walaupun sudah pensiun. Tidur pada waktunya, bangun pagi, nyapu kamar dan halaman. Habis mandi makan pagi, lantas pergi sekolah, pulang sekolah, habis makan siang istirahat. Kemudian belajar. Pada malamnya, sehabis sembahyang, mendapat pelajaran tembang dari Eyang sendiri dalam bahasa Jawa. Beliau bukan hanya menguasai lagu-lagu dan gending-gending Jawa, tetapi juga fasih menerjemahkannya ke dalam bahasa Madura. Sekali seminggu belajar membaca Al-Quran. Sifat pendidikan Eyang keras, tertib, teratur, Spartan, kata orang yang berolahraga. Berlainan dengan ketiga anak itu, saya tempuh jalan sendiri. Habis sekolah dan makan siang terus ngeluyur. Musim layang-layang main layangan pakai benang aduan. Musim jangkrik adu jangkrik. Musim adu telur mengadu telur. Musim main gulat okol ikut latihan gulat. Sebelum pulang mandi dan berenang di kali. Tidak peduli banjir atau tidak banjir. Habis makan malam, kerap kali latihan lari karena dikejar pemilik ladang ketimun. Sebabnya mencari jangkrik di situ. Kadangkala bisa selamat karena kecemplung dalam sumur tidak pakai pagar. Para pengejar kembali pulang ke rumah masing-masing dan dikiranya saya siluman. Si sampainya di rumah Eyang berganti pakaian dan terus pura-pura tidur. Untuk menjaga gengsi, Eyang tidak tinggal diam terhadap kenakalan saya. Kalau marah tidak kepalang tanggung. Apa saja dilemparkan dan dipukulkan ke arah saya. Sedang menggali lubang, linggis ikut bicara. Sedang nyangkul, cangkul dipergunakan menghajar saya. Kalau sapu lidi itu sudah langganan. Namun aneh belum pernah kena. Lama-kelamaan Eyang sadar bahwa dengan kekerasan tidak bisa menjinakkan saya. Sebaliknya, untuk tidak membuat susah Eyang, saya seringkali hijrah ke rumah Bibi Dul, kakak ayah yang sudah janda dan sepekerangan dengan Eyang Putri Sora, janda almarhum Kapten Sora, yang hanya terpisah oleh lorong dengan pekarangan Eyang Danu. Di tengah-tengah mereka merasa kerasan, senang, tentram. Padahal keadaannya serba sederhana, kalau tidak mau dikatakan miskin. Tidak ada seorang lelakinya karena bekerja di luar Madura. Kiriman ada, tapi ada kalanya berhalangan datang. Beda dengan keadaan Eyang Danu. Walaupun sudah pensiun, masih sehat bugar dan punya penggaraman yang luasnya lumayan juga.
lagi pula terus-menerus mendapat kiriman dari putra-putrinya, terutama bertalian dengan 4 cucu yang dititipkan kepadanya. Terkenal sebagai sesepuh yang tidak kekurangan sesuatu apa. Walau sering minggat, tetapi saya tetap setia pada Eyang Danu. Resminya, markas tetap di rumahnya dan beliau tidak pernah mengadukan tingkah laku saya kepada ayah dan ibu. Baik secara tertulis maupun lisan, bila mana berkunjung ke Pamekasan. Ini menimbulkan hormat dan penghargaan kepadanya karena berjiwa besar dan mengerti kesulitan saya. Yang oleh Tuhan Yang Maha Esa dijadikan anak nakal banyak akal. Diam-diam belajar di rumah teman-teman, tidak di rumah Eyang. Hasilnya lumayan. Walaupun buku rapot dari kelas 1 hingga kelas 7 rata-rata di bawah 6. Tetapi tiap tahun naik kelas. Eyang senang, ayah ibu puas. Eyang senang karena jampi-jampinya terbukti mustajab. Kisahnya begini. Tiap tahun pada hari kenaikan kelas, ketika itu disebut hari eksamen. Padahal hanya pengumuman siapa naik dan siapa tidak naik. Pada malamnya saya dilarang tidur semalam suntuk. Untuk mencegah supaya tidak tertidur, resep Eyang Danu. Mat, kau mesti tiduran di tepi sumur. Awas, kalau tertidur, kecumplung ke dalam sumur yang serba dalam. Bayangkan betapa keadaannya fisik keesokan harinya. Pucat, lemas. Tetapi Eyang tidak kehilangan akal. Setelah dimandikan, diberi pakaian semua serba baru. Pada pusar saya dengan rapi diletakkan sebuah uang perak ringgitan. Selesai semua dan setelah sarapan, pada waktu mau berangkat, Eyang berdoa. Sehabis itu berkata, Mat, insya Allah kau naik kelas. Uang perak ringgitan sekedar perlambang kekuatanmu dalam menghadapi ujian. Semua heran. Anak nakal banyak akal yang sehari-hari dipanggil dengan nama Mat tiap tahun naik kelas. Kalau Zainal, Jamaluddin, dan Jamali terus-menerus naik kelas itu wajar. Mereka lagi rajin belajar, perilakunya tertib teratur. Namun itu Mat, kita tidak mengerti. Begitulah teka-teki yang dihadapi masyarakat Duko. Jawabnya sederhana. Jiwa besar Eyang Danu menimbulkan kebulatan tekad untuk paling sedikitnya setiap tahun naik kelas. Bantuan datang dari 2 kawan akrab sekelas, yaitu Umar, kini terkenal dengan Umar Suswo Subroto, pensiunan sekretaris PDANKA berdiam di Jakarta, Jalan Kemiri 21. Dari kampung Cungcangcang, dan Abdul Muhni, pensiunan inspektur sekolah guru sudah meninggal, dari kampung Manten. Umar sifatnya sabar, tenang, ramah, bukan main cerdasnya, terutama dalam ilmu hitung. Dialah penolong dalam ilmu hitung dan kawan akrab di air dan di darat. Berjam-jam di waktu senggang kita berdua menyelam dan berenang di kali Cungcangcang yang agak dalam. Di waktu sore, kadangkala duduk-duduk di rumput alun-alun depan masjid besar, sekedar menangkap angin dan melihat-lihat orang mondar-mandir. Satu peristiwa ingat-ingat lupa, tetapi betul-betul terjadi. Ketika itu, kita berdua duduk-duduk di situ. Tidak jauh dari kita duduk pula seorang bangsawan, termasuk keluarga Bupati Pamekasan, terkenal berjiwa santri. Di depannya lewat seorang noni Belanda dikawal oleh pacarnya yang juga Belanda. Kata orang, sang gadis putri asisten residen.
sang pacar kontrolir. Karena memang lincah dan cantik, sedang roknya agak tinggi. Rupa-rupanya mata sang bangsawan kebetulan mengarah padanya. Ia merasakan bahwa ada yang memperhatikannya dan juga sang pacar mempunyai perasaan demikian. Untuk membuktikan kejengkelannya, si nona manis berludah ke arah sang bangsawan. Peristiwa kecil yang membawa akibat besar sekali. Seluruh Pamekasan khususnya dan Madura umumnya geger dan gempar. Entah diapakan, si nona manis jatuh hati pada sang bangsawan dan tidak mau berpisah daripadanya. Terpaksa Bupati Pamekasan ikut campur. Berkat wibawa dan kebijaksanaannya, nona manis kembali kepada keluarganya yang segera minta pindah ke luar Madura, termasuk pacarnya. Umar dan saya masih terlalu hijau untuk dapat mengkaji peristiwa aneh tak aneh itu. Sepanjang perasaan itu sekedar peringatan supaya jangan sembarangan menghina orang Madura, walaupun pakaiannya sederhana sekali. Berbeda dengan Umar, Abdul Muhni pemarah, suka berkelahi, tidak kalah cerdasnya dengan Umar. Daripadanya dapatkan pertolongan lain-lain kecuali ilmu hitung. Itulah dua guru besar luar biasa saya selama di HIS Pamekasan, merangkap kawan yang paling akrab. Saking sukanya berkelahi, habis kasih les, Muhni ngajak berkelahi. Bukan main-main, tapi sungguh-sungguh. Kalau pura-pura berkelahi, marahnya meluap. Terpaksa saya layani sebagaimana mestinya. Berkelahinya tidak hanya dengan tangan kosong, tapi juga dengan garisan, crackling, pisau belati. Kadangkala pakai senjata gigi dan tendangan maut yang mengenai alat vital. Kalah menang silih berganti. Sehingga kita berdua perlu cari musuh di luar pagar HIS. Demikianlah kita berdua terkenal tukang berkelahi yang disegani kawan dan lawan. Setelah lulus HIS, Umar dan Muhni melanjutkan ke sekolah guru Quick School di Probolinggo, sedang saya ke Mulo Surabaya. Mas Zainal saking pinternya dari kelas 6 terus diterima di Osvia Probolinggo. Karena lulus dalam ujian Clan Ambtenarsman. Sedangkan Jamaluddin dan Jamali masuk belakangan ke Quick School Probolinggo. Oke teman-teman, itu bagian ketiga dari Anak Nakal Banyak Akal. Masa-masa M. Tabrani di Pamekasan ketika masih sekolah HIS di Pamekasan. Terima kasih. Selamat Hari Sumpah Pemuda kita Indonesia.